Halo Sobat Caturmania, berjumpa kembali bersama saya Imad Suhermat pada channel Just Light. Apa kabar Sobat? Semoga Sobat sekalian selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang cukup pada kondisi saat ini. Pada video kali ini, saya akan mencoba sedikit mengulas sebuah partai dari pembukaan Ruy Lopez, yaitu varian Wormald atau Wormald Variation. Ciri dari Wormald Variation adalah dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah A4, kuda F6, dan putih melanjutkan dengan menteri E2. Inilah ciri khas dari Wormald Variation ini. Putih melangkahkan menterinya terlalu dini, yaitu pada langkah kelima. Tentu saja dalam setiap pembukaan dan juga setiap varian mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oh ya Sobat, bagi Sobat yang baru bergabung, mari kembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan share pada teman-teman. Sekarang mari kita lanjutkan. Dewasa ini hampir tidak ada lagi yang memainkan Wormald Variation pada pembukaan Ruy Lopez. Ada juga yang kemungkinan memainkannya, namun menunda langkah terlebih dahulu dengan rokade pendek. Pada kesempatan ini, saya akan coba menganalisis sebuah partai pembukaan Ruy Lopez varian Wormald bersama salah satu penggemar variasi ini, yaitu Grandmaster Sergei Tivyakov. Pada partai ini, Grandmaster Sergei Tivyakov berhadapan dengan Grandmaster Zoltan Almasi pada kejuaraan Wixanji Open tahun 1995. Sekarang mari kita saksikan partai tersebut. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah A4, kuda F6, dan putih menteri E2 seperti nampak dalam diagram. Grandmaster Sergei Tivyakov merupakan penggemar atau idola dari Wormald Variation ini. Beberapa partainya yang dimainkan selalu dimulai dengan menteri E2 pada langkah kelima. Kita lanjutkan setelah ini, yaitu hitam langkah B5. Normal gajah B3, hitam gajah C5, mencoba untuk menyamai posisi putih dengan menempatkan gajah di C5 agar dapat mengontrol diagonal A7 G1. C3, untuk mencegah terjadinya pertukaran kuda. D6, D3.
lalu hitam melakukan rokade pendek. Ada juga variasi lain, yaitu setelah langkah D3, hitam langkah H6. Tujuannya untuk mencegah gajah G5 agar tidak ada pemakuan terhadap kuda hitam, tapi juga dapat melemahkan sayap raja hitam. Kita lanjutkan pada partai utama setelah D3 0-0. Rokade pendek. Gajah G5 sesuai dengan rencana dari putih, yaitu melakukan pinning, melakukan pin atau pemakuan pada kuda hitam. Gajah E6, hitam mencoba untuk menukar gajah agar tidak terlalu kuat tekanan pada diagonal A2 sampai G8. Putih langkah kuda B D2. Lemah jika putih melangkah gajah D5. Karena setelah gajah kali D5, E kali D5, kuda E7, kemudian gajah kali F6, G kali F6, C4, C6. Hitam tidak mengalami kesulitan pada posisi ini. Malah kemungkinan hitam mempunyai petak-petak yang sangat penting yang dapat dikuasainya. Seperti contoh lanjutannya adalah D kali C6, gajah B4 skak, lalu kuda BD2, B kali C4, D kali C4, dan hitam mengamankan raja H8. Jelas bahwa hitam mempunyai prospek serangan yang cukup kuat, baik pada lajur terbuka pada sayap menteri, pada medan tengah, dan juga lajur terbuka pada sayap raja. Sekarang mari kita lanjutkan setelah kuda BD2. Hitam melangkah menteri E7. Inilah kesalahan yang menentukan posisi hitam. Posisi hitam sangat rawan sekali sehingga satu langkah keliru bisa berakibat fatal, seperti yang terjadi di sini. Putih memanfaatkan kesalahan hitam ini dengan langkah gajah D5. Gajah kali D5. Kalaupun di sini hitam mencoba untuk menahan kuda dengan gajah D7, hitam mencoba untuk tidak menukar gajah, putih mempunyai tekanan yang lebih kuat lagi dengan kuda H4. Bermaksud untuk memukul kuda lalu menempatkan kuda di F5. Dan tekanan putih begitu sangat kuat. Kita lanjutkan setelah gajah kali D5, E kali D5, kuda B8. Kemudian putih melanjutkan kuda E4. Disinilah perbedaan antara ketika menteri berada di E7 dan berada di D8. Ketika tadi menteri berada di D8, kuda bisa menempatkan dirinya pada petak E7.
sehingga mau tak mau untuk memperjelas posisi gajah antara memukul di F6 atau tidak. Seperti ini, terpaksa hitam harus menjaga petak F6 ini dengan kuda B D7. Lalu putih kuda H4. Jelas bahwa putih dapat menempatkan kudanya pada petak F5, menekan terus posisi sayap raja hitam. H6, langkah G6 juga tidak banyak membantu, karena putih langsung menekan dengan menteri F3. Terpaksa raja G7 dan menteri G3 mengancam terhadap ancaman garpu pada skak menterinya. Kuda kali E4, di sini hitam berusaha untuk menukar kualitasnya karena tidak ada jalan lain. Jika raja H8 menukar kualitas dengan kuda kali E4, kemudian putih gajah kali E7, kuda kali G3, gajah F8 skak, benteng kali F8, dan H kali Y3, dan putih unggul kualitas. Jika pada posisi tadi menteri G3, hitam langkah raja H8, maka putih dapat memukul kuda dengan kuda kali F6, kuda kali F6, dan kuda F5. Nah, jika dipukul dengan G kali F5, maka dilanjutkan menteri H4. Hitam sama sekali tidak mempunyai harapan dalam posisi ini, karena ketika raja G7 dilanjutkan dengan menteri H6 skak, dan putih akan segera mendapatkan menteri atau melakukan skakmat. Kita lanjutkan pada posisi setelah kuda H4 H6. Sesuai dengan rencana, putih langkah kuda F5. Terpaksa menteri D8 karena tidak ada lagi jalan. Jika menteri E8 maka gajah kali F6, kuda kali F6. Jika menteri E8 maka putih dapat memukul kuda kali F dengan gajahnya, gajah kali F6, lalu dibalas kuda kali F6 dan kuda kali F6, G kali F6, maka mat pada langkah berikutnya. Oke, kita lanjutkan pada posisi yang tadi setelah kuda F5 menteri D8, gajah H4. Sementara gajah tetap melakukan pemakuan terhadap kuda di F6. Raja H7, hitam berupaya maksimal untuk bisa mempertahankan posisi sayap raja. Menteri F3 terus menekan. Posisi yang menarik, seluruh perwira putih terarah dengan baik untuk penyerangan. Ide strategis menteri E2 dapat terlaksana dengan baik dalam partai ini. Hitam melanjutkan dengan benteng H8. Tujuannya adalah agar raja bisa ke G8 dan petak H6 tetap terjaga dengan aman. Karena hitam bermaksud untuk segera mengusir gajah agar tidak terus melakukan pemakuan.
Jika di sini, jika dalam posisi ini hitam langsung G5, maka putih dapat memukulnya dengan gajah kali G5, H kali G5, menteri H3, skak, terpaksa raja G8. Jika hitam raja G6, maka putih dapat mematkan dengan menteri H6 skak, raja kali F5, dan menteri kali G5 skak mat. Kita lanjutkan raja G8, kuda kali G5. Sekarang dalam posisi ini, posisi setelah raja G8, jika putih langsung menteri H6, maka setelah kuda E8, kuda kali G5, kuda D F6. Masih perlu energi lagi untuk segera memenangkan partai ini. Baik, kita lanjutkan ke posisi tadi. Setelah raja G8, kuda kali G5. Tak ada jalan lagi bagi hitam, E4 dan menteri H6. Ancaman mat di G7 atau H7 tak dapat lagi dicegah. Sekarang mari kita lihat pada posisi menteri F3 tadi. Pada posisi menteri F3, jika hitam melangkah benteng G8, maka putih dapat melakukan satu teknik, yaitu demolition power structure dengan kuda kali H6. Setelah raja kali H6, menteri H3 mengancam buka open skak, terpaksa raja G6, lalu kuda G3, dan ancaman mat pada petak F5 sudah tidak dapat dicegah. Baik sobat, sekarang kita lihat partai utama, yaitu ketika hitam langkah benteng H8, putih langkah G4. Majunya bidak G ini tentu saja menentukan kemenangan untuk putih. Raja G8. Sekarang mari kita lihat, kita simak ketika hitam langkah G5, maka putih dapat melanjutkan dengan kuda kali H6. Jika di sini raja kali H6, maka gajah kali G5 skak, raja G6, menteri F5 skak, raja G7, dan H4. Tak ada cara menghentikan bidak putih itu maju terus ke H6. Dan jika pada posisi tadi, setelah G5 kuda kali H6, hitam memukul gajah dengan G kali H4, maka putih dapat melanjutkannya dengan G5. Setelah benteng G8, kuda F5, benteng G6, G kali F6, kuda kali F6, dan kuda kali H4. Kuda kali E4, dan bila terakhir menteri kali E4, putih tetap unggul. Karena setelah posisi ini
putih akan unggul kualitas. Kita lanjutkan setelah langkah Raja G8. Putih langsung memukul pion G dengan kuda kali G7. Sebenarnya setelah putih melakukan rokade panjang dengan 0-0 G5 gajah G3, putih tetap memiliki posisi lebih baik dan unggul, tapi langkah teks selain spektakuler juga kuat, yaitu kuda kali G7, raja kali G7, benteng G1. Tak ada lagi cara bertahan terhadap ancaman G4, G5. Terpaksa mengorbankan menteri dengan kuda kali E4. Jika di sini hitam benteng G8 akan dihadapi dengan raja E2. Dilanjutkan G5. Melihat bencana besar makin mendekat, hitam memutuskan mengorbankan menteri. Namun partai ini tidak berlangsung lama. Ulang tadi, hitam terpaksa mengorbankan menteri setelah putih menerima pengorbanan menteri dengan gajah kali D8. Hitam berusaha untuk mengurangi keunggulan putih dengan mengambil benteng gajah kali F2 skap, raja E2, gajah kali G1, dan D kali E4, gajah kali H2, gajah kali C7, gajah F4, gajah kali D6. Sebenarnya pada posisi ini putih sudah dianggap menang ya. Jadi ini masalah waktu dan teknis saja. F6, A4 membongkar pertahanan, kuda B6, B3, B kali E4. Putih terlebih dahulu sebelum memukul pion A4 dengan langkah sisipan, yaitu gajah C7. Nah, setelah ini hitam menyerah. Baik sobat, demikian sebuah partai dari Ruy Lopez dengan varian Wehrmacht. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sobat sekalian, dan bagi yang ingin mencobanya, sebaiknya terlebih dahulu untuk melakukan analisis secara mendalam. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam catur gens unasumus.